Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda, dan berikut informasi utamanya. Ratusan rumah di desa Karangligar, Kabupaten Karawang terendam banjir akibat luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Dusun Sirah Cikandang, Kabupaten Sumedang. Seorang kakek meninggal dunia. Gara-gara terlambat masuk kelas, 2 siswi SMK PGRI Wana Raja Kabupaten Garut ditampar sang guru. Kita ke informasi pertama hari ini. Ratusan rumah warga di desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terendam banjir pada hari Minggu malam. Banjir dengan ketinggian air 1 meter itu disebabkan meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Ratusan rumah warga di Kampung Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, sejak hari Minggu malam kebanjiran dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke tempat saudara mereka yang rumahnya tidak terendam banjir. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat merupakan wilayah langganan banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Banjir juga dipicu curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya 2 sungai tersebut. Dalam sebulan terakhir, banjir sudah terjadi 4 kali. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah seperti nasi bungkus dan kebutuhan bagi balita. Sekarang mungkin ada 155 yang tadi kedatangan dari Pak Satim. Solusinya gimana yang kedepannya kita jangan sampai yang kena banjir jangan sampai bertambah-tambah tiap bulan kita. Solusinya termasuk kemarin udah dilihat dari pihak PUPR itu mau kita minta pengerukan yang di ujung dan saluran air yang pembuangan dari Pengasinan. Pak, kalau untuk warga sendiri udah pada mengungsi atau masih ada yang bertahan, Pak? Ada sebagian ada yang masih bertahan, sebagian juga masih ada yang mengungsi yang di pinggir-pinggir yang nggak kena dampak banjir. Pak, kalau banjir ini akibat apa nih, Pak? Mungkin luapan air dari Citarum sama Cibeet. Ini sering, Pak, udah ini, Pak? Mungkin kemarin juga ada 2 mingguan datang lagi. Mungkin kalau bantuan kita sendiri kemarin juga udah dikasih makanan kayak nasi uduk itu, dikasih nasi bungkus. Ya. Segimana banjirnya, Pak, di rumah? Sekitar semeter lebih, semeter 20. Lebih. Sejak kapan banjirnya, Pak? Kemarin sore? Kemarin dari subuh. Subuh. Iya. Bapak ngungsi di sini? Iya, ngungsi. Keluarga, Pak? Iya. Pada hari Senin pagi, banjir sudah mulai surut meski ketinggian air masih 1,5 meter. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur. Itu nginap itu ngungsi. Iya. Jadi saudara. Ini kondisi airnya seperti apa sekarang, Pak? Udah mulai surut atau gimana, Pak? Mau surut sih. Surut ya. Iya, kemarin segini begini. 1 meter lah ya. Meter ya, Pak ya. 1 meter. Kering. Hampir tiap minggu ya, Pak? Iya, kayak tiap minggu. Ini baru pulang dari pengungsian. Pengungsian, ya. Mari subuh. Informasi surutnya kapan katanya, Pak? Mulai surut jam 3 nih. Jam 3. Jam 3 tadi subuh. Capek nggak, Pak, banjir gini, Pak? Capek lah. Capek. Terus. Keinginannya seperti apa, Pak? Kalau direlokasi, warga siap nggak, Pak? Iya, siap relokasi masih Siap aja, Pak ya? Iya, udah capek banjir dari 2007. 2007. Warga berharap adanya solusi nyata terkait penanganan banjir yang selalu terjadi sejak tahun 2007 ini. Mereka juga berharap pemerintah daerah setempat merelokasi warga ke tempat yang jauh dari banjir. Syamsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang.
Banjir yang menerjang Desa Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang juga merendam bangunan sekolah. Para siswa terpaksa harus membersihkan kelas dari lumpur sisa banjir sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Puluhan murid SD Negeri 1 Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang harus kerja bakti membersihkan kelas akibat dampak banjir yang merendam sekolah mereka. Banjir yang sudah surut menyisakan lumpur yang memenuhi ruang kelas. Menurut seorang guru, sejak hari Minggu malam, banjir merendam semua ruang kelas hingga ketinggian air mencapai 50 cm. Siswa kegiatan apa ini Bu? Lagi Ini ya lagi bersih-bersih, kemarin banjir. Banjir. Masuk sekitar hampir 50 cm lah ada. 1 cm. Ya. Sering Bu kalau Ini udah hampir berapa minggu ya? Hampir seminggu sekali kena. Seminggu sekali? Seminggu sekali. jadi kalau seminggu sekali kegiatannya siswa gimana Bu? Enggak sih, paling cuma ini di luar doang. di luar doang. Paling kalau banjir kecil mah cuma di luar doang. Enggak masuk sih. Jadi kemarin masuk ke ruang kelas ya Bu? Kemarin masuk kebetulan cuma sedikit. Jadi kegiatan sementara dihentikan dulu sebentar. Bersih dulu. Iya, bersih-bersih dulu. Sekolah ini memang seringkali diterjang banjir, bahkan hampir setiap minggu. Banjir selalu datang sehingga menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. Syamsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir setinggi 1 meter menggenangi jalan Provinsi Jawa Barat lintas selatan di Kabupaten Cianjur. Banjir juga merendam puluhan rumah warga. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam jalan Provinsi Jawa Barat lintas selatan yang menghubungkan jalan menuju Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut pada Minggu sore kemarin. Akibatnya sejumlah kendaraan sulit melintas. Beberapa pengendara memilih untuk menepi sejenak menunggu surutnya banjir. Banjir berapa jam, Kang? Sekitar 1 jam atau 2 jaman lah. Tujuan ke Agrabinta. Agrabinta? Ya, Bang. Sering terjadi nggak, Kang? Kalau hujannya deras lama ya sering terjadi. Puluhan rumah warga sekitar, tepatnya di Kampung Cijulang, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, juga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan air Sungai Cisadea yang kerap terjadi pada saat intensitas hujan yang cukup tinggi. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sementara itu pasca putusnya jembatan akibat diterjang banjir di Desa Ciparai, Kabupaten Ciamis, kini warga menggunakan perahu bekas yang ada di kantor desa untuk menyeberang. Warga berani menggunakan perahu bila tidak banjir. Perahu inilah yang digunakan oleh warga Ciparai, Kabupaten Ciamis setelah mereka terisolir akibat putusnya jembatan gantung karena dihantam banjir beberapa hari lalu. Beruntung, di kantor desa ada perahu yang masih bisa digunakan menjadi alat transportasi warga untuk menyeberang sebagai pengganti jembatan yang putus. Warga yang akan bepergian atau membawa hasil pertanian bisa menggunakan perahu tersebut. Hanya saja, perahu hanya bisa digunakan jika kondisi sungai tidak banjir karena perahu digerakkan secara manual. ini biasanya suka nyebrang ke sungai. Biasanya lewat jembatan. Lewat jembatan biasanya. Bawa apa aja kalau ke Bawa kelapa, bawa ya seperti pisang ini. pertanian ya Pak ya? Pertanian. Nah ini, padi juga. Iya, Sawah Bapak ada di sana. ada. Nah ini gimana Pak ini setelah jembatannya roboh? Ya putus. Udah. Putus. Iya. Terpaksa lewat sungai gitu ya Pak ya? Iya. Sekarang ada bantuan apa ini Pak? Perahu. Ada bantuan perahu. Dari siapa Pak? Ya, entah tadi. Nggak tahu ada bantuan ya. Nggak tahu. Untuk sementara dipakai ini Pak. Pakai ya. Harapannya apa Pak sebagai warga? Ya harapannya segera ada jembatan. Lah. Jembatan baru ya. Iya, jembatan Biasanya baru. jembatan itu bisa dipakai buat motor Pak? Bisa. Bisa. Bapak juga suka sering pakai motor? Iya. Sekarang harus dipikul ya Pak? Dipikul. Aduh. Nyebrang. Nyebrang lagi ya. Iyalah. Siap. Airnya kecil kayak gini masih bisa diseberangin ya? Iya, Pakai perahu. Iya. Tapi kalau banjir gimana Kang? Mas kalau banjir agak susah. Nggak berani ya Kang? Ya, nggak berani. Nggak berani. Cuma kalau airnya sahnya nggak terlalu penuh
Terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Berani ya, Pak ya? Berani ya. Pak, yang nyebrang ke sini siapa aja, Pak? Yang ke sini anak-anak sekolah, bapak-bapak yang mau ke sawah, yang mau belanja ke kota, gitu. Biasanya pakai jembatan itu, Pak? Iya, jembatan itu. Angkutan-angkutan kebanyakannya pada dari sini. Dari sini ya? Iya, padi, kelapa, semua dari sawo, sini. iya. Berarti itu jembatan penting bisa nih, Pak? Iya, iya. Semuanya ke situ. Untuk sementara, 58 kepala keluarga yang ada di wilayah ini menggunakan perahu tersebut untuk transportasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Jalan kabupaten penghubung dua kecamatan di Kabupaten Sumedang ambles sepanjang 100 meter. Akibatnya jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Aktivitas warga pun terganggu. Ruas jalan sepanjang 100 meter di Dusun Baru Desa Citepok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang ambles dengan kedalaman mencapai 50 cm. Jalan ini merupakan akses utama penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Paseh dengan Kecamatan Situraja. Amblesnya jalan mulai terjadi saat cuaca hujan deras pada Sabtu pekan lalu. Untuk mencegah jatuhnya korban, pihak desa bersama warga menutup jalan tersebut. Sementara untuk kendaraan roda 2 dialihkan ke jalan di pemukiman warga. Ini jalannya kemana, Bu? Ya nggak bisa kalau pakai mobil mah. Kalau pakai motor masih bisa. Tapi kalau pakai bisa belok sini. Kalau pakai mobil mah udah nggak bisa. Ini jalan utama antara Kecamatan Paseh Situraja, jalan kabupaten, jalan PU. Jadi saya mohon kepada pemerintah segera cepat direhabilitasi lah, dibangun lagi lah. Secepatnya, soalnya jalan alternatif yang paling terdekat, jalan hubungan internet, jalan napak tilas, pokoknya jalan desa yang terutama yang paling dekat ke Sukatali, Legok gitu. Kini warga pun diimbau waspada saat turun hujan deras karena pergerakan tanah masih terjadi meskipun secara perlahan. Ya, ini ke jalan kabupaten yang menghubungkan dua kecamatan, Paseh dengan Situraja. Banyak warga masyarakat yang mengambil jalan pintas melewati jalur ini, sehingga ke depan saya harapkan dinas terkait dalam ini PU bisa segera memperhatikan, membantu memperbaiki jalan ini supaya jalan ini bisa segera dipulih kembali. Karena bagaimanapun juga ini masyarakat membutuhkan jalan ini sebagai sarana transportasi gitu ya. Dan Selain jalan ambles, pergerakan tanah juga menyebabkan 3 rumah terdampak rusak. Karena longsor. Itu gimana kejadiannya, Pak? Kayak hujan besar. Terus? Itu retak-retak gitu tuh. Bagian apa aja yang rusak, Pak? Rumah, kandang bebek, kandang domba, kandang bebek. Sementara itu, Senin siang, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang memasang garis pembatas agar tak ada warga yang memasuki area berbahaya. Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut, karena merupakan akses utama warga beraktivitas. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.